Yang Kenapa? paling kena pasti Gen Z kalau Iya udah kayak sih. gitu. Iya, gue tadi baru baca ya, kayak penelitian 91% Gen Z itu depressed dan stress. Betul. Anxious. 91% loh, itu gede banget loh angkanya. Gila. Iya. Serius loh. Serius 91%. Sementara di Indonesia ini 27%-nya tuh sekarang tuh generasi Z. 25% anak kalau nggak salah milenial, sisanya tuh yang kecil-kecil. Jadi kayak kebayang nggak lo, seperempatnya kita nih stres. Sekarang kita paham bahwa kesehatan mental di kalangan Gen Z sangat memprihatinkan. Untuk itu, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengenali tanda-tanda depresi dan cara untuk mengatasinya. Selamat datang kembali di channel Peduli Masa Depan. Pada segmen kesehatan mental kali ini, mari kita bahas apa itu depresi. Kita tahu bahwa generasi Z adalah generasi yang unik dengan tantangan kesehatan mentalnya sendiri. Depresi adalah kondisi kesehatan mental yang serius dan seringkali dianggap sepele. Namun, perlu kita pahami bahwa depresi bukan hanya kesedihan sesaat saja, tetapi suatu penyakit yang memerlukan perhatian serius. Terlebih lagi untuk generasi Z, mereka memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas beberapa tanda-tanda depresi yang umumnya muncul pada generasi Z. Ini adalah informasi yang sangat penting bagi kalian atau teman-teman kalian yang mungkin mengalami kecemasan berlebih dan depresi saat ini. Tanda pertama, perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Perubahan suasana hati adalah hal yang umum terjadi pada semua orang, termasuk generasi Z. Adanya tekanan sosial, perkembangan teknologi, dan tuntutan kehidupan yang cepat, generasi Z mungkin lebih rentan terhadap perubahan suasana hati. Solusi dapat kalian lakukan. Yang pertama, mengelola stres dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Yang kedua, menjalani gaya hidup sehat sebaik mungkin, seperti rutin berolahraga, mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, dan tidur yang cukup. Yang ketiga, menulis jurnal harian untuk membantu mengenali berbagai faktor yang dapat memicu perubahan mood secara tiba-tiba. Tanda kedua, kehilangan minat pada aktivitas yang disukai. Apakah ada aktivitas yang biasanya Anda nikmati tapi tidak lagi merasa tertarik? Setiap manusia memiliki kemauan untuk melakukan hal yang disukai. Jika pada saat melakukan hal yang disukai tiba-tiba menjadi tidak bertenaga atau tidak berminat, mungkin dapat disebabkan oleh hal-hal tertentu seperti depresi. Ini dia beberapa tips singkat yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, relaksasi dan berusaha mengembalikan mood menjadi baik. Kedua, bercerita kepada orang terpercaya. Ceritakanlah keluh kesah yang kamu alami agar lebih plong mengurangi beban yang kamu pikirkan. Yang ketiga, hindari paparan asap rokok dan minuman beralkohol. Yang keempat, istirahat teratur, tidur cukup, dan hindari tidur berlebihan. Yang kelima, olahraga teratur dan melakukan aktivitas fisik kegiatan sehari-hari di rumah. Yang keenam, jika muncul pikiran negatif, segeralah untuk mengalihkan dengan aktivitas fisik. Tanda yang ketiga, gangguan tidur. Tidur tidak nyenyak dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kebiasaan mengonsumsi minuman berkafein sebelum tidur hingga masalah psikologis seperti stres, depresi, dan gangguan cemas. Ada beberapa tips dan cara mengatasi gangguan tidur yang bisa kamu coba. Yang pertama, usahakan untuk terus berpikir positif. Gangguan tidur bisa lebih mudah dialami oleh orang yang sering cemas atau khawatir berlebihan. Oleh karena itu, cobalah untuk selalu berpikir positif agar pikiran bisa lebih tenang. Kamu pun bisa mencoba meditasi untuk menenangkan pikiran. Yang kedua, konsumsi makanan sehat. Kamu sebaiknya menghindari konsumsi makanan dengan kandungan lemak jenuh tinggi dan karbohidrat kompleks menjelang tidur. Hal ini disebabkan jenis makanan tersebut dapat memperberat kerja sistem pencernaan sehingga tubuh menjadi sulit beristirahat. Yang ketiga, kurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein. Untuk mengatasi insomnia, kamu juga perlu menghindari konsumsi minuman beralkohol, kopi, teh, dan minuman ringan yang mengandung kafein, terutama pada sore hari dan saat menjelang tidur.
keempat, hindari merokok sebelum tidur. Kandungan nikotin di dalam rokok dapat membuat kamu sulit tidur. Oleh karena itu, hindari merokok sebelum tidur agar kamu tidak terjaga sepanjang malam. Kelima, ciptakan kamar tidur yang nyaman. Banyak orang merasa susah tidur karena bekerja, bermain game, atau melakukan berbagai aktivitas lain di kamar tidurnya. Padahal, kamar tidur idealnya hanya digunakan untuk tidur. Kami tidak hanya akan mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan solusi. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi depresi. Yang pertama, berbicara dengan seseorang. Jangan pernah merasa sendiri. Bicarakan perasaan kalian dengan teman, keluarga, atau seorang profesional. Kedua, cari bantuan profesional. Psikoterapi dan obat-obatan dapat sangat membantu kalian. Ketiga, atur rutinitas sehari-hari. Rutinitas yang sehat dapat membantu menjaga kesehatan mental Anda. Yang keempat, jaga pola makan dan tidur yang seimbang. Gizi yang baik dan tidur yang cukup memiliki dampak besar pada kesehatan mental. Yang kelima, aktivitas fisik. Latihan fisik dapat merangsang pelepasan endorfin yang membuat Anda merasa lebih baik. Untuk itu, pentingnya kita mengenali tanda-tanda depresi dan memberikan cara mengatasi kondisi tersebut, agar masalah serius seperti ini tidak boleh dianggap sepele, terutama bagi generasi Z yang rentan terhadap tekanan sosial dan kecepatan perkembangan teknologi saat ini. Apalagi depresi adalah kondisi di mana sebuah kondisi perubahan suasana hati secara tiba-tiba, kehilangan minat pada aktivitas yang disukai, dan gangguan tidur. Untuk itu, penting menjaga rutinitas sehari-hari, menjaga pola makan dan tidur seimbang, serta melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga dan meditasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Kesehatan mental adalah topik yang sangat penting, dan dengan pengetahuan serta dukungan, kita dapat membantu Gen Z dan orang-orang yang mengalami depresi. Jangan ragu untuk berbagi video ini dengan teman-teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Ingatlah, Anda tidak sendiri dalam perjuangan ini. Bersama-sama, kita dapat mencapai kesehatan mental yang lebih baik. Tetap sehat dan tetap kuat.